Hadi, kalau saya lihat seperti ini tadi, Pak Hadi kan sepanjang 11 tahun menjalankan, itu ternyata sudah mencapai 5 benua ya Pak Hadi ya, kalau nggak salah ya? Ya, betul, betul banget Pak Yusuf. Wah, ini 5 benua ini ceritanya gimana nih Pak Hadi? Kok Nah, bisa ya? makanya nanti saya akan buka-bukaan nih buat teman-teman ya. Apa sih yang membuat kita bisa bertahan bahkan bisa sukses di bisnis asuransi? Ya kan, tak kenal maka tak sayang katanya. Benar nggak Pak Yusuf? Iya, Jadi betul Pak Hadi. hari ini kesempatan kita untuk berbagi buka-bukaan tentang bisnis asuransi, bagaimana saya bisa 11 tahun membangun bisnis asuransi dan saya percaya ini bisnis akan semakin membesar gitu ya. Dan kita mau menyambut 2030. Nah, itu nanti saya akan buka semuanya gitu Pak Yusuf. Iya Pak Hadi. Kalau saya lihat memang seperti saat-saat sekarang ini kan, semakin orang nggak bisa menolak dengan bisnis asuransi ini Pak Hadi. Ya, apalagi di luaran sana dengan keadaan pandemi, banyak orang yang butuh sekali nih asuransi yang baik dan luar biasa, kan seperti itu. Apalagi ketika ketemu dengan timnya Pak Hadi nih, di E-Team nih. Saya lihat kan Pak Hadi bangun di E-Team-nya juga sangat luar biasa. Jadi nggak cuman pembekalan dari segi pengetahuan produknya, tapi juga dari segi pengetahuan tentang sikap, karakter. Wah, itu sangat menarik Pak Hadi. Dan itu membuat saya semakin penasaran nih. Nanti Pak Hadi akan bawain seperti apa malam hari ini. Gitu Pak Hadi. Siap, 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 siap. Saya akan buka-bukaan, tidak ada yang saya tutup-tutupi, dan nanti semoga teman-teman juga mendapatkan manfaat dari BOP malam hari ini ya, Pak Yusuf ya. Siap Pak Hadi. Nah, mungkin dengan tidak mengurangi rasa hormat, Pak Hadi bisa mulai bercerita bagaimana awal mulanya nih, ya bisa benar-benar terjun di dunia di industri asuransi. Oke, Pak Yusuf, awal dulu pertama kali ditawarin bisnis asuransi ya, Ya, mungkin sama dengan teman-teman yang ada di ruangan ini ya, berpikir bahwa apa benar nih bisnis gitu kan? Apa benar nih bisnis yang bisa membuat impian-impian kita itu tercapai kan gitu? Karena pada waktu itu terus terang saya juga punya pekerjaan, punya bisnis, saya seorang pengusaha kan gitu. Nah, pada saat ya, saya ditawarin, rasa penasaran, rasa keraguan itu pasti ada. Itu normal, teman-teman juga mungkin mengalami ya. Apakah saya bisa, apakah saya mampu, apalagi saya pribadi itu tidak memiliki latar belakang di bidang asuransi, Pak Yusuf. Jadi saya bukan orang yang punya skill di bidang keuangan, saya juga bukan orang yang pernah di industri asuransi. Keraguan itu pasti ada gitu loh. Ya. Tapi saya menemukan satu hal di dalam dunia asuransi ini Pak Yusuf. Ternyata menarik gitu ya. Itu yang membuat saya tertarik dulu. Jadi kita harus menemukan sesuatu yang membuat kita ini tertarik gitu ya. Apa yang membuat tertarik? Ternyata bisnis ini tuh komisinya nggak cuma sekali gitu loh Pak Yusuf. Itu yang ditekankan di awal yang membuat saya tuh tertarik banget ya. Dan mana ada sih bisnis yang memberikan kita itu komisi atau penghasilan lebih dari sekali. Kalau biasanya kita jualan mobil, jualan rumah ya sekali jualan kita dapatnya cuma sekali ya Pak Yusuf ya. Tapi iya kok ini betul bisa Pak. berkali-kali. Nah ini loh, ini yang saya temukan di dalam bisnis ini. Dan ternyata di bisnis asuransi AXA ini juga kita bisa membangun yang namanya dalam tanda kutip itu franchise, seperti bisnis franchise gitu Pak Yusuf. Nah makanya Oh, hari ini, malam hari ini nanti saya akan buka-bukaan, apa sih yang membuat saya bertahan, saya berkembang gitu ya, dan cara menjalankannya bagaimana itu semua saya akan buka. Gitu Pak Yusuf. Sudah siap Pak berarti Yusuf? bukan hanya menjual seperti itu ya Pak ya, tapi bisa membangun seperti dalam tanda petik bisnis franchise tadi ya Pak. Yes, betul. Karena kalau saya hanya mengajak teman-teman di sini hanya sebagai agent, rasanya kok terlalu kecil ya bisnisnya gitu loh. Ya, jadi kita memiliki satu kesempatan yang besar dan kita harus tahu visinya dan kita harus tahu bagaimana menjalankan bisnis ini dengan benar sehingga akhirnya kita bisa memperoleh hasil yang besar juga. Karena kalau kita Wow, berpikiran kecil, ya kita akan kecil selamanya kan gitu. Ya, siap Indomaret, Pak Hadi. Alfamart
itu tokonya kecil, outletnya kecil. Kalau pemiliknya hanya berpikir bahwa dia hanya buka satu toko, ya selamanya dia tidak akan berkembang seperti sekarang. Tapi karena Betul. Ya. pemiliknya berpikir bahwa wah ini harus difranchise-kan, ya sehingga di mana-mana di segala kota bahkan di setiap kecamatan itu ada ya Alfamart, Indomart. Nah itu yang membuat bisnisnya akhirnya berkembang dari sebuah visi. Oleh karena itu ya ini kita harus memiliki visi yang besar terhadap bisnis ini, Pak Yusuf. Siap. Siap, Pak Hadi. Semakin Iya, penasaran untuk segera mendengarkan ya. pemaparannya, Pak Hadi. Oke. Tapi yang jelas ya Pak Yusuf ya, seperti kendaraan bermotor, kita itu harus punya impian dulu. Ya, saya tidak pernah menemukan orang bersemangat, orang yang berapi-api, punya gairah dalam menjalankan bisnis itu tanpa dia memiliki semangat yang menyala-nyala. Jadi yang saya temukan kunci kesuksesan itu harus punya impian dulu, ya kan? Nah, setelah itu menurut baca buku ya, menurut seminar yang saya hadiri, kemudian kita harus action. Tentu saja kita harus bekerja ya Pak Yusuf ya. Nggak mungkin ya kita cuma bermimpi besok tiba-tiba atau berdoa saja Tuhan saya minta berkatnya tiba-tiba besok sekarung uang datang dari langit dijatuhin. Mungkin nggak Pak Yusuf? Nggak Nggak mungkin mungkin, Pak. ya. Nah, oleh karena itu kita harus action, kita harus kerja keras. Dan dulu pun waktu saya sekolah juga diajarin sama orang tua ya. Ayo besok sekolah yang pintar supaya besok bisa kerja, ya bisa dapat impian-impian kan gitu ya. Tapi ternyata Betul. di dalam setelah melalui masa-masa kerja ya, saya menemukan ada satu hal lagi yang membuat kita itu bisa sukses, yaitu apa? Kendaraan yang tepat. Karena benar kita punya motor, kita bisa semangat ya, kita punya impian gitu ya. Tapi kita juga kerja keras gitu ya. Tapi kalau kendaraannya nggak tepat, rasanya kok nggak nyampe-nyampe gitu loh. Ya, jadi kendaraan itu harus tepat juga. Ya. Nah, Ya, saya mau betul, Pak. bagi beberapa hal ya Pak Yusuf ya. Kalau kita mau sukses di industri ini terutama, kita harus punya impian yang kuat. Nah, malam hari ini, saya mencoba mengingatkan kembali pada teman-teman yang hadir, apa sih impian yang teman-teman miliki gitu ya. Nah, apakah ada di antara teman-teman yang pengen punya rumah idaman ya? Rumah idaman itu sebetulnya yang gimana toh, Pak? Yang jelas bukan tipe 4L gitu ya. Kalau tipe 4L kan lu lagi alias terlalu kecil sehingga sering ketemu anggota keluarga ya. Kita punya rumah idaman tuh yang tipe berapa? Tipe 21. Loh, 21 kan juga kecil, Pak. Ya maksudnya 2 hektar satu rumah. Kan itu Pak Yusuf ya. Jadi kalau Ya, betul, mau Pak. bicara itu nggak perlu apa ya teriak-teriak, sekarang zamannya sudah pakai WA call, video call gitu kan. Nah, jadi 2 hektar satu rumah no problem gitu ya. Mungkin juga nih ada beberapa teman-teman yang pengen ganti mobil atau pengen dari kendaraan motor jadi mobil. Ini harus menjadi impian yang membuat kita tuh semangat. Jadi harus punya impian dulu, ya. Ada mungkin di antara beberapa teman yang mendekati usia pensiun, ya, pengennya usia pensiun ini dijalani dengan tenang dan nyaman ya. Karena banyak orang yang saya kenal setelah pensiun post power syndrome, apalagi penghasilannya berkurang banget, malah nggak tenang, malah banyak hutang gitu ya. Karena kebutuhannya malah justru meningkat. Ya, dulu nggak minum obat, sekarang jadi minum obat. Itu jadi peningkatan yang luar biasa ya. Atau mungkin ada yang teman-teman di sini masih ada anak-anak yang perlu sekolah pendidikan yang terbaik. Jadi kan itu impian. Jadi kan itu penyemangat gitu ya. Jadi kita harus memiliki impian yang benar-benar kita bisa pakai untuk membuat kita itu menyala-nyala gitu ya. Karena impian inilah yang benar-benar membuat kita itu menjadi berhasil ya. Atau ada yang Seperti bahan pengen keliling bakar gitu dunia. ya, Pak ya. Betul sekali ya. Ada yang pengen keliling dunia Pak Yusuf ya, mungkin kalau di daerah Solo ini njuruk ya. Bosen gitu ya. Daerah sekitar itu bosen gitu ya. Nah, mungkin pengen keliling dunia atau pengen wisata rohani ya, ke Tanah Suci, ke Holy Land, ke banyak tempat-tempat yang dianggap itu untuk rohani. Nah, saya hanya minta teman-teman, yuk kita mulai lagi seperti anak-anak ya. Ketika anak-anak dulu, Pak Yusuf pastinya juga ditanya ya, besok besar jadi apa kan gitu toh. Itu kan impian ya. Anak-anak itu impiannya tuh luar biasa loh. Nggak pakai melihat kondisinya, nggak pakai melihat nanti besok bisa sekolah itu atau enggak. Yang penting dia berani ngomong gitu. Ya, tapi berjalannya waktu, kebanyakan orang impiannya mulai luntur. Benar atau benar Pak Yusuf? Betul, Pak. Betul ya. Dulu waktu Dari kecil impiannya astronot gitu ya. Wah, betul. setinggi bulan gitu kan. Nah, ketika waduh, ini ulangan kok mulai sulit nih.
Ya, ujian kok nggak kelar-kelar gitu ya. Nah, impiannya turun menjadi pilot, ya toh. Nah, lama-lama cari kerja, sudah lulus, cari kerja kok sulit. Jadi sopir angkot kan gitu ya. Jadi artinya turun nih dari bulan ke langit ke darat gitu loh. Nah, sebetulnya kalau kita tetap bertahan, entah kenapa kita itu memiliki energi yang luar biasa yang bisa membuat akhirnya impian kita itu bisa tercapai. Nah, oleh karena itu teman-teman, ayo pilih dulu. Jangan pernah meninggalkan ruangan Zoom ini tanpa pernah memegang erat impian-impian teman-teman. Ya, jangan takut ditertawakan. Karena apa? Impian itu gratis dan impian itu milik kita. Ya, itu yang awal. Karena apa? Bisnis ini boleh dikatakan kan nggak pakai modal ya Pak Yusuf ya. Jadi kalau kita Betul, nggak Pak. pakai impian yang kuat, nanti jangan-jangan teman-teman baru menjalankan jangankan 1-2 bulan, baru 1-2 minggu atau 1-2 hari bahkan udah hilang gitu loh. Nah, oleh karena itu impian ini yang membuat kita bisa bertahan. Itu dulu Pak Yusuf. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita sudah punya impian, nah perlu yang ditanyakan dalam diri kita itu adalah apakah selama ini impian kita itu belum terwujud gitu loh. Padahal saya udah kerja keras, Pak. Yang lain kerja 8 jam, saya kerja 12 jam misalkan. Yang lain Sabtu Minggu libur, saya Sabtu Minggu lembur gitu ya. Jadi apakah yang membuat salah ini siapa? Apa saya gitu ya? Nah, kalau itu terjadi Pak Yusuf, saran saya cuma satu. Ya, jangan-jangan kendaraannya yang salah loh. Ya, tadi di depan saya Oh, udah ngomong ya, kendaraan iya yang iya, tepat. Pak. Nah, jangan-jangan kendaraan Anda yang salah. Nah, sekarang pilihannya ada dua Pak Yusuf. Kalau memang seperti itu, pengen memperkecil impian, ya wes lah, nggak usah naik mobil, naik motor aja gitu. Ya wes lah, nggak usah beli rumah gede ya, rumah kecil aja. Atau pengen mencoba kendaraan baru. Kalau Pak Yusuf gimana? Kalau memperkecil impian berarti malah lama-lama nggak punya impian, Pak. Nggak bisa bergerak, Yes, kan gitu kan? yes, Lebih baik betul. berani untuk mencoba sesuatu yang baru. Oke. Nah, Kalau prinsip saya kalau seperti itu, visi Pak. ya, kalau frekuensinya udah sama, saya lanjut nih Pak Yusuf ya. Berarti kan kita sama-sama pengen mencoba kendaraan yang baru, ya toh. Nah, tapi bagaimana nih kendaraan yang baru? Tentu saja kita harus tahu fitur-fiturnya, bagaimana mengendarainya. Padahal Betul, kendaraan ini kalau sekelas Ferrari kita mengendarainya dengan kecepatan yang 30-40, ya sama aja bukan kita mengendarai sports car, benar nggak? Nah, oleh karena itu kita betul, harus Pak. tahu Pak Yusuf. Ya, oke, Pak Yusuf. Banyak orang mengatakan begini, benar nggak? Oke Pak, saya kalau kerja terus di perusahaan ini, saya nggak mungkin maju-maju. Saya nggak mungkin berkembang, saya nggak mungkin bisa mencapai impian-impian. Makanya saya harus berbisnis. Ya kan? Nah, tapi masalahnya ketika bisnis, mentoknya di mana Pak Yusuf biasanya? Mentoknya di modal, Pak. Nah, mentoknya di modal. Mentoknya lagi di mana? Keahlian. Benar nggak sih Pak Yusuf? Apalagi takut resiko. Benar Betul, nggak? Pak. Nah, takut resikonya gimana? Biasanya resiko itu kan berbanding lurus dengan modal ya. Kalau modalnya semakin besar, resikonya semakin besar juga. Nah, hari Tinggi. ini Betul. ya saya mau buka-bukaan nih tentang bisnis asuransi. Bisnis asuransi kita hari ini unboxing ya. Kita hari ini mau buka-bukaan. Ternyata bisnis asuransi ini luar biasa. Kenapa? Ketika saya ditawarin sebuah bisnis yang memiliki potensi penghasilan besar dan saya diberitahu bahwa modalnya itu hampir nggak ada, saya sempat bingung. Biasanya kalau bisnis kecil, hasilnya kecil, bisnisnya kecil kan. Kalau hasilnya besar, biasanya bisnisnya juga harus besar. Berarti modalnya harus besar. Ternyata di sini enggak, Pak Yusuf. Modalnya boleh dikatakan hampir tidak ada. Makanya kita harus punya impian itu harus kuat. Karena itu motor kita. Ya, yang kedua, Pak saya nggak punya keahlian. Ini pernah saya tanyakan dulu Pak Yusuf. Di awal-awal saya menjalankan bisnisnya, saya tanya, saya nggak punya keahlian. Nah, leader saya waktu itu Bu Yanti ngomong, Bapak kalau diajari dan Bapak mau diajari, kira-kira bisa nggak? Pak Yusuf bisa nggak? Kalau nggak bisa, terus kemudian mau diajarin, kira-kira bisa nggak Pak Yusuf? Lama-lama pasti bisa. Yes, karena diajarin, benar nggak? Anak-anak itu nggak bisa apa-apa, begitu sekolah, kelihatannya pulang sekolah juga nggak bisa apa-apa, tapi tiba-tiba dengan berjalannya hari, bulan, gitu ya, bisa ngomong bahasa Inggris, bisa hitung-hitungan kan gitu ya Pak Yusuf ya. Betul. Dan kalau modalnya kecil, resikonya juga kecil Pak Yusuf. Jadi makanya Iya, bisnis betul. ini
bisnis yang ideal ini dipenuhi semua oleh bisnis asuransi. Begitu ceritanya Pak Yusuf. Wow, luar biasa ya Pak ya. Iya, Nah, ya. tapi kalau dari kemudian kita sudah diajari, kemudian sudah nantinya bisa jadi ahli, apalagi nih yang dilihat oleh Pak Hadi, seorang Oke, Pak Hadi sehingga benar-benar akhirnya terjun total oke, di industri asuransi ini. oke. Nah, gini Pak Yusuf, seorang yang mau sukses dia harus melihat sesuatu yang belum dilihat orang banyak. Ya, Ya, betul. Walt Disney melihat rawa-rawa itu sebuah taman bermain. Orang lain melihatnya rawa-rawa, ini gila ini Walt Disney gitu kan. Tapi dia Ya, melihatnya apa? Ini taman bermain. Dan akhirnya apa? Terciptalah taman bermain. Jadi segala sesuatu di dunia ini tercipta dua kali ya, di alam roh dan alam nyata, di alam pikiran kita dan kenyataan. Jadi kalau kita nggak bisa membangun istana di dalam alam roh kita, nggak mungkin kita bisa membangun istana di dunia nyata. Nah, kenapa saya berbisnis ini, Pak Yusuf? Saya melihat ada kesempatan, ada peluang, ada yang hebat tentang bisnis asuransi ini. Apa? Yang pertama yang jelas adalah penduduk Indonesia yang besar sekali. Ya kan? Penduduk Indonesia yang sudah gede, belum sadar banget tentang asuransi. Penduduk Indonesia ada berapa? 270 juta. Dan yang menarik, sekarang ini ada 45 kelas juta ya, 45 juta kelas konsumtif. Diprediksi 2030, maka dari awal tadi saya ngomong, visi kita harus sampai ke 2030. 2030 kita harus persiapkan dari sekarang. Karena yang 45 juta ini jadi 100 juta, Pak Yusuf. Siapa sih mereka-mereka yang masuk kelas konsumtif? Mereka yang kalau melihat iklan di TV ya, ada mobil baru mereka langsung beli. Ya, ada rumah mereka langsung beli. Mereka ini benar-benar punya uang dan siap membelanjakan uangnya. Inilah kelas konsumtif dan inilah pangsa pasar kita, Pak Yusuf. Ya, dan wow. kita juga dikatakan apa? Indonesia itu bonus demografi ya. Kenapa? Karena ada 66% penduduk Indonesia itu usianya 15 sampai 64 tahun. Ini luar biasa banget loh kalau mereka bekerja. Wow gitu ya, kita bisa mengatakan ini Indonesia ini luar biasa, maka diprediksi 2030 Indonesia itu menjadi negara nomor 4 GDP-nya terbesar. Pendapatan brutonya itu terbesar. Kalau orang bertanya apa sih pendapatan bruto? Pendapatan bruto itu gini loh, omset jual beli barang maupun jasa. Nah, itu totalnya. Bayangkan itu terbesar di dunia. Sekarang aja ya Pak Yusuf ya. Dunia kan lagi krisis energi ya ini ya, dimulai dari Ya, betul. Tiongkok nular ke Eropa, India, sekarang Singapura aja sudah ada 4 Singapura, perusahaan ya. listrik yang ditutup loh gara-gara krisis energi. Ya toh, Indonesia malah apa? Blessing in disguise. Ya kan? Kenapa? Karena batu baranya naik. Ya kan dari 50 sempat 200 lebih. Ya, hari ini sudah katanya 199 US dollar ya per ton. Nah, bayangkan minyak kelapa sawitnya juga naik. Jadi ini luar biasa sekali Indonesia itu pangsa pasarnya gede. Itu yang membuat saya pertama-tama melihat. Kenapa? Karena gini Pak Yusuf, saya kan latar belakangnya pengusaha ya. Ketika seorang pengusaha mau bicara tentang bisnis, selalu berbicaranya selalu apa? Volume bisnis. Kalau volume bisnis saya bisa besar, persentase profitnya walaupun kecil, profit marginnya itu meskipun persentasenya kecil, saya tetap bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, itu dulu yang kita pegang. Nah, Indonesia memenuhi syarat itu, teman-teman. Ya, itu yang membuat saya berapi-api, Pak Yusuf. Dan Oh, ternyata produk yang kita tawarkan itu targetnya untuk semua orang. Bisa pria, bisa wanita, bisa tua, bisa muda. Itu yang wow. membuat saya tertarik banget dengan bisnis ini, Pak Yusuf. Berarti pangsa pasarnya jelas, pangsa pasarnya juga luar biasa ya Pak, karena dari bahkan dari bayi sekalipun sudah bisa seperti itu kan. Nah, tapi Yes. pertanyaan berikutnya seperti yang tertulis ini Pak. Kenapa harus AXA? Kan di luaran Oke. banyak nih Pak. Iya. Nah, sebagai seorang pengusaha dulu saya tuh juga waktu ditawarin saya nggak langsung oke sih Pak Yusuf. Ya, jadi kalau hari ini ada teman-teman yang ragu-ragu, masih bingung kenapa saya harus pilih AXA pada di luaran sana ada banyak bendera warna-warni gitu ya. Jangan bingung, jangan buang-buang waktu lagi ya. Karena sudah saya wakilin, saya kemarin sudah searching waktu pertama kali mau masuk itu. Saya lihat siapa sih AXA dan lain-lain. Dan yang saya temukan begini Pak Yusuf. AXA ini adalah perusahaan yang luar biasa besar ya. Karena beliau AXA ini juga sudah berdiri tahun 1817
Ya, orang ngomong itu setelah maghrib tuh katanya ya 1817 ya. Berarti usianya udah 2 abad loh. Ada yang di sini lebih tua dari Aksa? Nggak ada kan? Artinya ini benar-benar perusahaan yang sudah melewati berbagai macam masalah ya. Belasan kali krisis dunia, resesi ekonomi, bahkan 2 kali depresi ekonomi ya. Kemudian melewati lagi apa? 2 kali perang dunia. Aksa tetap kokoh. Ini yang luar biasa. Kenapa? Karena fokusnya hanya di asuransi. Dia nggak punya bank, dia nggak punya mortgage atau pembiayaan rumah, itu nggak ada. Dia cuma fokusnya di asuransi. Ini yang saya suka. Ya. Kemudian dari namanya yang dulu sulit disebut, nah di era tahun 80-an itu banyak perusahaan merubah nama menjadi yang gampang disebut, merubah logo ya, kayak Nike itu kan kayak logo senyum gitu ya Pak Yusuf ya. Jadi di masa itu banyak sekali perubahan dan Aksa masuk juga menyebut nama menjadi Aksa. Kenapa Aksa? Karena dibolak-balik bacanya sama. Coba dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Ya, buat saudara-saudara kita di Timur Tengah kalau baca tetap Aksa ya, dari kanan ke kiri kan gitu ya. Jadi tahun 85 mereka berubah jadi Aksa. Dan baru tahun 95 mereka masuk ke pangsa pasar di Asia, termasuk di Indonesia. Nah, yang menarik ini Pak Yusuf. Kita lihat tahun 2020. Masa apa itu Pak Yusuf? Pandemi. Mulai kemarin. Pandemi. Biasanya kalau pandemi, biasanya usahanya gimana? Melorot ya? Menurun. Turun gitu ya. Nah, betul. justru kalau di 2020 di Aksa itu malah mendapatkan pendapatan 97 miliar euro. Itu setara dengan 1,65 triliun. Ini luar biasa banget kan? Yes. Total asetnya di 2020 itu tercatat 17,5 triliun. Ya, jadi Aksa ini sudah ada di 54 negara, punya karyawan itu 153.000 dan dia punya juga 105 nasabah. 105 juta maksudnya. Itu kebayang nggak gedenya kayak apa? Jadi kemungkinan jatuh semua perusahaan pasti ada. Ya kan? Kemungkinan bangkrut semua perusahaan pasti ada. Tapi sepertinya kalau Aksa too big to fail, ya terlalu besar untuk dibiarkan jatuh. Kenapa? Wah ini bisa kolaps nih dunia. Makanya nggak mungkin jatuh, dalam arti pasti akan ditolong dan kalau terjadi masalah apalagi ini berkembang. Nah ini loh yang membuat saya nih melihat Aksa ini luar biasa. Dan prestasinya Pak Yusuf kalau kita lihat ya, dia menjadi the world most innovative insurance company. Meskipun di sana tertera nomor 31, tapi kalau boleh dilihat di atasnya itu tidak ada satupun perusahaan asuransi. Artinya, dari sektor asuransi, Aksa itu nomor 1 loh. Luar biasa apa luar biasa banget. Ya kan? Wow, Pak. Nah, iya, wow. Dan kita tahu ada 2 majalah internasional yang luar biasa ya. Forbes, ya Global 2000, ada 200 perusahaan yang besar, terbesar secara aset, dan Global Fortune 500, perusahaan dari profit and revenue. Aksa ini menempati posisi masing-masing nomor 54 dan 34. Sekali lagi, itu semua sektor. Ya, menariknya, kalau dilihat dari sektor asuransi, Aksa itu nomor 1. Di Indonesia sendiri, Pak Yusuf, digandeng resmi, boleh dicek, yang lain itu hanya MOU, kerjasama kalau profit dilanjut, kalau enggak ya bye-bye gitu ya. Tapi kalau di Aksa Mandiri, ya itu resmi membentuk sebuah PT. Banyak yang tanya, kenapa Pak? Ya karena darah biru harus kawin resmi dengan darah biru ya kan? Mandirinya biru, Aksanya biru kan klop ya Pak Yusuf ya. Ningrat. Betul Pak. Dan itu semakin memantapkan Pak Hadi untuk dan tentunya kita semua untuk menjalankan Aksa ini ya Pak ya. Betul. Jadi sekali lagi ya, tadi cara menjalankan supaya kita sukses itu gimana? Ya kita harus pegang erat impian kita. Kita harus punya impian. Kalau yang sudah punya, pegang erat. Kalau yang belum punya, ayo kita bermimpi dulu. Mimpi gratis kok, jangan takut, ya kan? Yang kedua, kita lihat kendaraan kita. Betul, kendaraan kita ini bisa mempercepat nggak sih? Ya kan? Banyak sih kendaraan, Pak, saya mau ke Bali. Boleh nggak saya jalan kaki? Ya boleh. Boleh nggak naik becak? Boleh saja. Tapi masalahnya nyampainya kapan, kan gitu. Ya kan? Makanya pilih kendaraan yang tepat. Nah, ketika kita sudah mendapatkan kendaraan tepat, coba dilihat, wah kendaraannya cepat, tapi jangan-jangan bayarnya mahal tuh kendaraan, gitu kan, Pak? Kalau kita lihat di Aksa, nggak ada bayar mahal, hampir gratis gitu loh. Yang penting kita belajar cara mengemudinya. Nah, oleh karena itu, saya minta teman-teman nanti yang mau serius ya, ayo kita masuk ke kelas training, ayo kita konsultasi ke leader-leader yang sudah menjalankan lebih dahulu. Tujuannya apa? Supaya kalau kita mau belajar mobil itu ya ada instrukturnya gitu loh.
Ya, kita sudah Ya. disiapin jalannya, kita belajar sama instruktur yang lebih berpengalaman, sehingga kita bisa memaksimalkan, mengoptimalkan kendaraan kita menuju ke kota impian kita dengan cepat. Nah, kan begitu ya Pak Yusuf ya. Semua kan Betul, pengennya cepat ya. Nah, kemudian kita lihat nih perusahaan Aksa ini tadi. Sebagai perusahaan dia gede nggak gitu. Kalau nggak gede Pak Yusuf, nggak mungkin Liverpool mau. Ya kan? Liverpool itu bukan satu klub sepak bola yang minta-minta disponsori loh. Enggak loh, ya kan? Kita mau pasang logo Aksa di dada mereka, itu antri Pak Yusuf. Ya, baru mulai 2019 kemarin bisa pakai Aksa bisa menyematkan di dada mereka itu. Ya, kenapa? Karena sudah banyak banget perusahaan yang gede-gede yang mau bayar mereka. Ini yang menarik loh. Jadi Liverpool kenapa mau? Kenapa Aksa juga mau dengan Liverpool? Karena sama. Ya, slogannya Liverpool kan tahu ya Pak Yusuf ya. Pak Yusuf kan hobi bola tuh. You will apa Ya. Pak Yusuf? You You will will never walk alone. walk alone. Artinya apa? Anda tidak dibiarkan jalan sendiri. Ya kan? Nah, Aksa juga gitu. Kita memiliki slogan dan visi ya, payer to partner. Artinya pengen menjadikan nasabah itu bukan hanya pembayar premi, tapi juga partner di dalam bisnis. Gitu Pak Yusuf. Wah, ini tadi berarti di dalam dengan Mandiri, di luar dengan Liverpool, seperti itu ya Pak ya? Yes, Semakin cepat betul. terkenal, ya kan? Nah ini Betul, betul. apalagi kalau saya lihat saat seperti sekarang banyak sekali bukan cuman muda dewasa, istilahnya seperti itu, tapi milenial Ya, juga sudah mulai ikut mengerjakan ya Pak ya. Saya lihat betul. karena salah satunya kan ini tadi kan bisnis dalam genggaman ini kan semua bisa Iya, dikerjakan dengan digital. Wah, iya, luar biasa benar Pak Pak. Yusuf. Pak Yusuf tahu nggak? Ada banyak perusahaan yang tidak bisa melalui pandemi ini dengan baik. Kenapa? Karena mereka gagal beradaptasi. Ya, tetapi kalau kita lihat Aksa Pak Yusuf ya, ini termasuk Ya, perusahaan yang luar biasa, dia berinovasi dan beradaptasi. Ya, buktinya apa? Begitu masuk pandemi, langsung semuanya by digital Pak Yusuf. Ya kan? wow, Sekarang ya, training juga digital. Sekarang mau closing juga digital, kan gitu. Kita mau lihat ya, omset kita lewat digital. Kita mau lihat tim kita lewat digital, kan gitu. Menarik ya. banget. Jadi yang saya salut lagi, ini nanti mulai akhir Oktober atau awal November, nanti keluar yang namanya EMA. Nah, EMA ini siapa? Ini bukan siapa-siapa ya. EMA ini adalah suatu sistem untuk customer portal. Jadi nanti nasabah kita juga tidak merepotkan kita lagi, Pak Yusuf. Nasabah mau Wow. ganti pemegang polis, tinggal ngerubah aja masuk ke sana. Ya, nanti mereka sudah berjalan sistemnya. Jadi nggak perlu, Pak Yusuf tolong dong saya mau ganti pemegang polis. Pak Yusuf saya mau ganti bulanan jadi tahunan bayarnya. Nggak perlu ke kita lagi. Mereka bisa langsung nih Pak Yusuf. Enak atau enak banget Pak Yusuf? Wow. Luar biasa ya Pak ya. Iya, artinya meskipun ini Pak Yusuf di rumah, saya di rumah misalkan, atau teman-teman lagi di luar kota, lagi jalan-jalan, tetap bisa menjalankan bisnis ini. Inilah yang namanya bisnis dalam genggaman. Nah, ini salah satu kunci keberhasilan kita ya. Kita berada di sebuah perusahaan yang agile banget gitu ya. Jadi dia itu tidak kaku sehingga ketika pandemi datang banyak yang bangkrut, kan enggak. Kita malah berada di perusahaan yang luar biasa ini, yang Nah ini sangat-sangat inovatif dan beradaptasi. semakin membuat penasaran nih Pak. Gimana cara memulainya? Nah, ini loh Pak Yusuf yang saya mau ceritakan ke teman-teman hari ini. Saya banyak ditanya, Pak, ayo Pak, buka nih rahasia cara sukses untuk berada di asuransi gitu kan. Nah, saya cerita, ya kan, saya mulai nih buka-bukaan. Tapi banyak yang nggak percaya loh Pak Yusuf. Kenapa? Karena ternyata rahasianya yaitu adalah bercerita. Nah, banyak orang berkata begini, nggak mungkin Pak kalau hanya bercerita, kan gitu toh. Nah, tapi teman-teman lihat ya, dunia berubah. Cara orang memasarkan produknya juga berubah. Sekarang nggak lagi produk ini mengandung apa, bagaimana, itu mereka lihatnya sendiri nanti gitu ya. Tapi yang sekarang ini adalah apa yang Anda ceritakan. Cerita apa yang Anda ceritakan, itulah yang sekarang menjadi tema pemasaran para sales di dunia ini. Jadi dengan cerita, ini luar biasa. Ceritanya apa? Nah ini Pak Yusuf. Saya bercerita tentang apa? Asuransi dan resiko kehidupan. Ya, ada banyak resiko kehidupan kan? Ada apa?
orang itu bisa apa? Bisa sakit kritis, bisa cacat tetap, bisa apalagi meninggal, kan gitu ya. Kemudian ada Betul, Pak. bisnis yang bisa rumahnya kebakaran, mobilnya kecelakaan. Nah, itu kan ada tuh. Nah, saya bicara tentang resiko kehidupan dan asuransi, Pak Yusuf. Dalam hal ini AXA, yang saya tampilkan ini adalah asuransi jiwa ya. Produknya banyak, nggak cuma 4 yang ada di depan ini. Tapi saya mau cerita sebentar tentang ini, Pak Yusuf. Ya, pada saat dulu ada tim yang jual Smart Kit ya. Smart Kit itu salah satu produk di Purwodadi. Pembelinya ini yang unik, Pak Yusuf. Meskipun beliau adalah pedagang siomay, tapi beliau sudah sadar akan pentingnya asuransi. Kenapa? Karena beliau punya anak 4. Ya, dan benar ternyata baru setor 400.000 kali 6 bulan ke-7. Yang ke-7 aja belum sempat disetor, Pak Yusuf. Sudah dipanggil pulang sama Tuhan. Ya, usia manusia itu di tangan Tuhan. Kita nggak bisa, Pak, Tuhan tunggu dulu dong, anak saya masih kecil-kecil, nggak bisa, benar nggak? Ya, akhirnya anaknya kalau nggak ada asuransi gimana? Ya kan? Akhirnya keluar nih UP plus premi-premi yang dikembalikan itu totalnya 154 juta. Nah, tapi di sini Pak Yusuf kita nggak ngomong untung rugi ya, karena di dalam asuransi itu tidak ada untung rugi. Ya, kita ini sama-sama mana yang mau sih Pak dapat 154 tapi orang tuanya nggak ada, kan nggak mau ya. Jadi artinya ini adalah mengalihkan resiko. Nah itu. Nah satu lagi Pak Yusuf, saya punya nasabah ya. Ini sudah 6,5 tahun polisnya. Sejak 4 tahun yang lalu tuh klaim terus. Kenapa? Karena ternyata nasabah kenapa? Kena tumor otak Pak Yusuf. Dan ini ternyata berobatnya menyeluruh. Yang berkesinambungan. Dan yang paling menarik dari AXA ini apa? Nasabahnya tidak di-cut. Ya, artinya nasabahnya tidak diputus sepihak. Sudah pasti ini ngeklaim terus loh. Tapi ternyata masih tetap bisa melanjutkan. Kemarin ini yang 3,4 ini belum saya tambahi Pak Yusuf. Kemarin barusan ngeklaim lagi loh. Ya, jadi preminya hanya 1,12. Sekali lagi kita bukan untung rugi ya, teman-teman ya, tapi kita bagaimana caranya kita mengelola resiko. Nah, itulah yang saya ceritakan Pak Yusuf. Jadi saya itu di mana-mana ngumpulin cerita-cerita seperti ini. Saya cerita. Kalau kita ceritakan nggak mungkin ditolak ya Pak Yusuf ya. Kalau saya nawarin, saya ditolak. Kalau saya cerita kan didengerin ya. Jadi nggak mungkin ditolak. Itu rahasianya. Ya. Berarti dan sampai bisnisnya hanya bercerita. Bercerita, kemudian menyampaikan sesuatu yang membuat mereka sadar. Seperti itu ya Pak ya? Benar, bercerita aja. Kalau cerita kan kita nggak merasa ditolak kalau dia mau, nggak mau. Benar nggak? Tapi kalau kita nawarin, orangnya nggak mau, kita sakit hati. Ditawarin nggak mau, sakit hati. Ditolak 2 kali, 3 kali, kita ngomong apa? Wah, kayaknya nggak cocok nih bisnis asuransi. Benar nggak? Seluruh dunia menolak saya, kan gitu. Kalau saya, sistemnya nggak gitu. Saya cerita. Ketika saya cerita, ya berarti harus didengerin dong gitu kan. Kalau ditolak saya nggak sakit hati karena saya nggak nawarin gitu loh. Kalau beliaunya tanya, saya ceritanya lebih lanjut kan gitu ya. Nah ini banyak sekali cerita-cerita tentang hal ini ya. Seperti yang sebelah kanan tuh Pak Yusuf tahu dari Januari sampai Desember, tapi ini Januari sampai September itu total kan sudah ada 312 juta loh. Dengan adanya COVID ini 312 miliar. Luar biasa. 312 miliar. Ini artinya Pak Yusuf nggak ngantuk. Oke. Dengan adanya COVID ini peningkatan klaimnya luar biasa Pak Yusuf. Artinya risiko kehidupan kita semakin besar kan? Nah, itulah gunanya asuransi. Nah, begitu Pak Yusuf. Nah, satu lagi nih. Nah, ini ada satu produk nih. Salah satu contoh ya, saya cerita tentang produk ini. Produk ini luar biasa ya. Seperti tabungan, tapi ada asuransinya. Kok bisa, Pak? Biasanya kalau asuransi kan hangus ya. Nah, ini asuransi nggak hangus. Loh, kok bisa? Iya, malah duitnya berkembang. Bisa sampai 140% kembalinya dari total yang disetor. Dan ada proteksinya. Ini kan luar biasa sekali ya kalau kita tawarkan misalkan sebagai apa? Biaya pendidikan. Ya, contoh nih, 10 juta kali 10, ya kan? Berarti 100 juta kan? Nah, nanti tahun ke-11, 12, 13, 14 cair tuh 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Dan di akhir tahun ke-15 cairnya 120%, artinya 120 juta. Totalnya berapa? 140 juta. Dan masih ada proteksi yang sebelah kanan itu. Nah, jadi kalau kita nawarin orang untuk persiapan biaya pendidikan, itu bisa.
Ya, mungkin ada juga yang mau persiapan untuk wisata rohani ya, atau tur rohani, atau mau ke Holy Land, ke naik haji gitu ya, bisa juga. Ya, persiapan dananya kan harus ditabung ya mulai dari sekarang. Nah, ada nggak ada orang tua, anak tetap harus sekolah. Nah, inilah yang namanya Asa Wealth Protector. Dan Wow. kabarnya Pak Yusuf bulan ini closing-nya 120 juta ya. Tak buka nih. Nah, 120 sekarang juta per tahun. kalau kita sudah lihat nih, Pak, bisnisnya Ya, bagus, produknya ya. juga bagus, ya kan. Tapi kalau saya lihat kan Pak Hadi ini benar-benar bisa berkembang begitu pesat, begitu cepat. Nah, strateginya apa ini, Pak? Oke. Nah, ini pertanyaan bagus Pak Yusuf ya. Nah, selain yang tadi saya sebutkan ya, saya tuh punya impian, saya pegang terus. Kalau saya udah capai impiannya, saya kembangin lagi impian. Jadi impian itu harus terus berkembang ya, jangan berhenti di satu titik gitu ya. Yang kedua tadi setelah itu milih kendaraan kan, karena ternyata kendaraan juga mempengaruhi percepatan kita mencapai impian. Nah, bagaimana caranya? Tadi saya sudah sebutin semua. Nah, gini, sama-sama bercerita, kita tetap harus punya strategi Pak Yusuf. Ya, kita punya istilahnya apa? Satu angka yang membuat kita disiplin, gitu ya. Oleh karena itu kita pakai Ya, cukup dua gampang, ya kan? Nah, cukup dua gampang ini memang bukan sembarang angka, bukan sembarang tulis gampang gitu ya. Nanti saya ceritakan di belakang. Tapi angka dua ini yang menarik Pak Yusuf. Jadi nanti kalau teman-teman nanti masuk di sini ya, usahakan untuk sehari itu bercerita dengan dua orang. Mau lewat WA, mau lewat Telegram, mau lewat telepon, mau lewat ketemuan, terserah. Ya, sekarang PPKM kan sudah mulai menurun ya. Jadi artinya kita sudah bisa keluar meskipun tetap dengan protokol kesehatan yang ketat supaya kita terhindar karena COVID masih ada ya teman-teman ya. Nah, tapi sehari itu kita mendisiplinkan diri dua orang. Saya lakukan ini Pak Yusuf, 8 bulan dari saya masuk ke AXA, saya memutuskan full time. 8 bulan saya melakukan hal ini. Dari awalnya saya part time, akhirnya saya memutuskan full time. Nah, inilah yang harusnya kita pegang. Konsisten. Bercerita konsisten. Mau nggak mau urusan belakang. Tapi ingat, ketika saya menjalankan ini 5 hari kerja dalam 1 minggu, ya nggak usah seminggu itu full, nggak usah Pak Yusuf. Berarti kan kita bercerita 10 orang ya. Kalau kita konsisten tadi, menurut LIMRA, Asosiasi Asuransi Internasional itu, dari 10 orang pasti akan ada satu yang closing. Ya, mungkin memang nggak gini ya, 10 langsung ada yang satu itu enggak. Bisa jadi 10 nggak ada yang closing, tapi 20 nanti bisa closing 2. Ya, itu nanti perkembangan keahlian kita juga akan semakin meningkat lagi. Ya, lama-lama kalau kita punya keahlian, presentasi ke 10 orang, 11 yang closing Pak Yusuf. Ya, tapi kita ngomong yang 10 closing satu aja dulu. Ya, coba kita lihat. Kalau begitu, berarti seminggu satu, berarti 1 bulan berapa? 4 case. 4. Ya. Ya. Kalau 1 bulan 4 case, kita ambil contoh aja deh. Ya, contohnya nih, case-nya nggak usah seperti Pak Yusuf yang tadi 120 juta ya. Ini yang 20 juta per tahun aja. Contohnya MLP ya. Nah, 4 case berarti omsetnya berapa? 80 juta. Nah, ini yang menarik Pak Yusuf. Di AXA, komisi yang diterima itu selain komisi terima bonus. Nah, komisinya kalau MLP kan 30%. Berarti 80 kali 30% itu 24 juta. Bonusnya itu ada tiring-tiringnya. Nanti saya jelaskan di belakang ya. Nah, tiring-tiringnya itu apa? 80 juta itu dapat 15%, berarti 12 juta. Berarti totalnya 36 juta per bulan. Kalau teman-teman jalankan rutin, sekali lagi ya, konsisten. Mau nggak mau jalankan, mau nggak mau ceritakan gitu ya. Jalankan dengan konsisten, kalau setahun berarti 36 kali 12 berarti 432 juta. Pertanyaannya teman-teman, kalau dapat sekian, kira-kira yang tadi mau beli rumah, mau beli mobil, mau ke wisata rohani ke Tanah Suci ya, mau nyekolahin anak, mau pensiun, udah mulai kelihatan nggak? Pak Yusuf mulai kelihatan nggak? Ya, Iya betul, kan? Pak. Nah, Sudah orang lebih lain nyata. masih berkutat, ya orang lain masih berkutat dengan bisnis yang penuh dengan modal. Ya, hari ini aja saya tadi dengar orang yang punya usaha frozen food, ya ini sekarang lagi berkembang kan gara-gara pandemi. Tapi hari ini ada berita harus pakai izin. Kalau nggak pakai izin bisa hukum badan atau denda 4 miliar. Kebayang nggak Pak Betul. Yusuf? Baru mau usaha. Harus ada badan POM-nya, BPOM-nya. Betul.
udah bukan hanya Badan POM, kesehatan juga dan lain-lain. Itu baru mau usaha loh. Bayangkan itu modalnya berapa Pak Yusuf? Belum tentu laku. Ya kan? Sekarang Ya, kita berbisnis asuransi nggak pakai modal. Mosok kita nggak mau gitu loh. Kalau kita jalankan ya. secara konsisten dengan cara seperti ini, 1,5 miliar loh itu teman-teman. Dan ini hanya baru di tahun pertama. Coba kita lihat, emangnya berapa tahun Pak kita terima? 5 tahun. Berarti tahun pertama kalau MLP ya 30, tahun kedua 20%, tahun ketiga sampai 5 itu 5%. Ya. Nah, inilah yang kita namakan pilar keuangan Pak Yusuf. Apa itu artinya? Active income. Kalau saya jualan, saya baru dapat. Kalau saya nggak jualan, ya saya nggak dapat. Tapi pengen nggak nanti dapat yang lain? Ya, tapi tunggu dulu. Saya akan lanjutkan ini dulu ya. Selain pilar keuangan ini, ya kita punya satu produk ini yang luar biasa, Pak Yusuf. Apa itu? Maestro Optima Care yang saya blok dengan pink itu ya. Itu komisinya seumur hidup. Ini luar biasa banget, Pak Yusuf. Itu produk Ya, kesehatan ya, Pak Adi ya? produk kesehatan, dan hari ini itu produk ini luar biasa, bukan kita nawarin, malah kita dicari. Saya banyak ketemu dengan orang-orang yang menyerahkan diri lewat medsos. Mereka yang mencari asuransi kesehatan karena pandemi ini. Ya, pandemi ini meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi. Ya, nah saya nggak akan bahas semuanya, teman-teman. Nanti ada kelas yang akan membahas ya tentang produk, tentang komisi. Ya, saya hanya melanjutkan lagi bahwa kita juga punya bonus tadi ya, bonus unggulan ya, bonus monthly, bonus bulanan. Nah itu kita lihat tuh di sebelah kanan. Kalau 8 tambahnya 5%, kalau 18 juta tambahnya 9%. Ini tambah loh. Dan dikalikan omset, bukan dikalikan komisi. Makanya tadi 80 juta kan dapatnya 15% ya. Nah, itu dapatnya dari sini. Nah, itu Pak Yusuf. Nah, yang kedua nih, selain tadi active income, saya sekali lagi ya, di depan tadi saya udah ngomong, saya tidak mengajak teman-teman atau merekrut teman-teman hanya sebagai agent. No. Saya pengen membuat teman-teman itu menjadi partner. Nah, kalau yang namanya partner, berarti kita harus bersama-sama ya, membangun tim. Nah, kita bersyukur kita punya komunitas pengembangan diri yang namanya DA-Team. Ya. Nah, tujuannya apa? Dengan membangun tim, kita itu membangun yang namanya pilar bisnis. Kalau tadi pilar keuangan, ini pilar bisnis, yang namanya passive income. Tapi sebelum masuk ke sini, Pak Yusuf, saya ingin merubah paradigma dulu. Ya. Karena kebanyakan orang itu paradigmanya seperti ini, paradigma bekerja namanya. Orang itu harus bekerja untuk mendapatkan penghasilan dan penghasilannya untuk membiayai rencana masa depan. Ada yang salahkah dengan seperti ini? Nggak ada ya? Tidak ada. Nggak ada yang salah. Saya dulu juga mengikuti paradigma ini. Ya, baru ketika saya mulai masuk ke dunia asuransi, saya mulai disadarkan, ternyata ada yang salah. Kok bisa? Coba bayangin, orang kan tidak semuanya seterusnya selamanya bisa bekerja ya. Kenapa? Karena Betul, tadi Pak. ada risiko kehidupan. Apa itu? Sickness, accident, death, atau disability ya. Jadi sakit, kecelakaan, meninggal, atau cacat tetap. Bayangkan kalau terjadi salah satunya. Kira-kira nggak bisa bekerja. Bisa dapat penghasilan nggak Pak Yusuf? Nggak bisa kan? Kalau nggak Betul, Pak. bisa, berarti rencana masa depan menjadi apa? Bencana masa depan. Nah, ini yang kita nggak mau, teman-teman ya. Makanya kalau kita mau menjalankan bisnis ini, yuk rubah dulu paradigmanya menjadi paradigma sukses. Apa bedanya? Kan sama-sama harus bekerja. Iya, nggak ada makan siang gratis, teman-teman ya. Yang ada itu keju di jebakan tikus. Nah, itu gratis itu ya. Makanya kalau teman-teman, oh ini gratis, hati-hati gitu ya. Ini pasti di belakang ada apa-apa gitu ya. Jadi kita tetap harus bekerja. Tapi bekerjanya kenapa? Tidak secara langsung mendapatkan penghasilan. Bisa aja mendapatkan penghasilan, tapi kita bekerja juga membangun sekaligus membangun aset. Aset di sini itu berupa nasabah dan berupa tim bisnis. Nah, teman-teman lihat ya, ketika nasabah ini makin lama makin banyak, penghasilan 5 tahun itu menjadi penghasilan yang eksponensial. Ya, dan kemudian kalau nasabahnya juga sebagian itu ngambilnya asuransi kesehatan yang komisinya seumur hidup, kira-kira itu juga jadi passive income nggak Pak Yusuf? Iya kan? Iya, betul, Pak. Nah, apalagi tim bisnis. Sehingga ketika resiko kehidupan datang, sama kan, mau di paradigma bekerja maupun paradigma sukses, orang tetap bisa kena set. Tapi yang membedakan adalah asetnya yang bekerja. Aset inilah yang tetap menghasilkan penghasilan,
untuk membiayai rencana masa depan. Nah, oleh karena itu ingat ya teman-teman, di masa sekarang ini banyak orang ngomong jangan hanya kerja keras ya Pak Yusuf ya. Ya, Ya, tapi betul. juga harus apa? Kerja Kerja cerdas. cerdas. Ya, gambar itu bisa dijelasin Pak Yusuf, silahkan. Silakan Pak Yusuf. Lebih baik istilahnya bentuk Investasi bulatan waktu. dulu, bekerja untuk Yes. bentuk bulatan, tapi setelah itu ngelindingnya paling cepat gitu ya Pak ya? Nah, udah paling cepat, paling ringan. Ya kan? Iya, betul. Daripada, wah asal kerja. Wah asal kerja ya selamanya dorong-dorong. Kan gitu ya Pak Yusuf ya? Betul. Makanya seperti yang Nah, tadi penggambarannya Pak Hadi itu, saya setuju banget itu. Bahwa ya, untuk istilahnya untuk bangun aset terlebih dahulu, jangan hanya bekerja, dan bekerja. Tapi kalau asetnya jadi, otomatis itu akan jadi sesuatu yang luar biasa bagi kita. Setuju itu Pak? betul. Makanya tadi salah satu kunci rahasia suksesnya apa? Selain kita masuk, ya toh kita bercerita, jangan lupa ngasah ilmu. Karena segala sesuatu itu bisa dipelajari. Oleh karena itu teman-teman harus masuk ke kelas-kelas gitu kan. Dan kebetulan kita bersyukur ya, kita punya komunitas pengembangan diri yang namanya di E-Team ya. Kita belajar bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita. Ya, karena kita belajar skill, kita belajar leadership di sana. Setiap Senin jam 10 kita punya kelas. Ya Pak Yusuf ya. Nah, tapi yang saya perhatikan itu Pak, di E-Team, ya dari Ya, tadi tertulisnya cukup 2 gampang. Nah ini apa ini Pak? Gampang ini Pak. oke. Oke, gini. Gampang itu singkatan Pak Yusuf. Gampang itu gerak dari agent ke manajer ya. Kenapa? Kita harus punya visi dong kalau kita mau sukses kan gitu. Nah, ternyata Betul. banyak teman-teman itu nggak tahu visinya apa ya Pak. Daripada bingung, ya udahlah visinya paling gampang, jadilah manajer gitu loh. Makanya gampang itu singkatan Oh, dari gerak dari agent ke manajer. Nah, gimana ya. caranya? Yuk presentasi, ajak nabung, berarti ngajak nasabah, dan ajak gabung, berarti agent. Nah, jadi gampang ini nggak sembarangan ditulis gampang, Pak Yusuf. Kita sudah memikirkan segala sesuatunya itu dengan matang, ya kan? Kita harus punya pikiran itu gampang dulu. Kalau kita berpikir bisnis ini gampang, sesulit apapun jadi gampang. Tapi kalau kita berpikir sulit, ya segampang bisnis apapun jadi sulit. Benar apa benar? Ya kan? Betul Pak. Oleh karena itu Betul. kita harus berpikirnya seperti itu. Nah, filosofinya gini, ya sama ya, go from agent to manager with pray. Artinya kita harus punya apa ya? Kita harus punya atau mengakui bahwa ada kuasa di atas kita ya, yang membuat bisnis kita lancar, yang membuka jalan yang tertutup. Jadi kalau kita ditolak, kita nggak menyerah. Karena kita yakin Tuhan berserta kita membantu bisnis kita. Sukses di sini. Nah, itu ya. Dan kedua, harus punya ambisi Pak Yusuf, ambition. Karena kalau kita tuh dimotivasi kelas internasional, motivator kelas internasional sekalipun nggak akan bergerak kalau kita nggak punya ambisi. Ya, lo ambisi negatif Pak? Enggak. Yang negatif itu obsesi, ya itu negatif. Kita terobses itu negatif. Tapi ambisi itu kita itu harus punya dari dalam nih, dorongan dari dalam. Sehingga kita nggak perlu disuruh ikut training, ya kita ikut training. Nggak perlu disuruh presentasi, kita maju presentasi. Itulah artinya ambisi ya. Kemudian never give up. Ya, kita harus punya jiwa pejuang dong. Jangan gampang menyerah. Kita harus tiru pahlawan Indonesia ya. Dengan bambu runcing pun dia bisa menang, bisa merdeka nih negara kita ini. Jadi jangan baru ditolak sekali, 2 kali langsung menyerah. Wah, itu kalau seperti itu nggak ada KFC loh. Ya, Kolonel Sanders itu 1008 kali ditolak. Baru ke 1009 dia diterima resepnya. Kalau dia nyerah di ratusan kali, udah kita nggak makan KFC sampai hari ini ya. Dan kemudian goal setting. Nah, goal setting ini kita mau kemana? Harus ditentukan. Jangan cuma gini, Pak, saya mau liburan. Oke, liburan, tapi mau kemana? Nah, itu saya baru mikir. Nah, nggak kemana-mana akhirnya. Benar nggak? Tapi kalau kita sudah nentuin, saya mau ke Bali. Oke, pertanyaan selanjutnya, naik apa, berapa lama, sanggungnya berapa, nah, itu kan. Mengikuti. Betul Jadi Pak. istilahnya kita harus punya goal setting. Makanya buat teman-teman yang belum bisa menulis atau menentukan goal setting, yuk jadilah manajer dulu itu loh. Itu arti dari cukup 2 gampang Pak Yusuf. Dan angka 2 tadi seperti yang kita jelasin di depan ya, sehari ketemu cerita 2 orang ya. Sehingga tadi goal pertama kita menjadi manajer ya Pak Yusuf ya. Betul. Anggap aja di financial consultant kita kan punya 3 layer ya. Financial consultant, kemudian senior agency manager dan agency director. Nah, kalau di financial consultant selain komisi dapat AGA. AGA itu apa?
Nanti saya jelaskan di belakang, 20% lebih besarannya. Senior agency manager dapat berapa? Selain dia jual sendiri juga bisa, nggak apa-apa. Dia dapat OR, overriding 40%. Dan kalau AD dapatnya 80%. Ya. Nah, ini loh saya mau jelaskan. Bagaimana kalau kita mau menjadi SAM? Ya, kita harus cerita toh, 2 orang sehari, ngajak 2 orang bergabung. Kalau saya belum bisa cerita Pak tentang bisnis ini bagaimana? Tenang, sebulan 2 kali teman-teman setiap hari Rabu, pastikan Anda hadir, bawa tim supaya kita bisa memberikan penjelasan tentang bisnis ini. Ya, nanti teman-teman tinggal ngundang aja dan memastikan mereka datang. Nah, kemudian kita ajak mereka bergabung di acara ini dan kita jelasin. Nanti kalau yang tertarik, kita akan arahkan ke langkah-langkah yang selanjutnya, ya, dan mengikuti roadmap yang sudah disediakan, ya. Dan berikutnya Pak Yusuf, inilah kalau bagaimana menjadi seorang manajer atau senior agency manager ya. Kita harus punya 6. Kita harus punya omset keroyokan, bukan omset pribadi ya. Ini omset keroyokan itu gedenya itu 250 juta dan minimal 6 bulan di Aksa ini. Gampang banget kan? Nah, oleh karena itu nanti kalau ini keroyokan rasanya 6 itu pun nggak perlu direct loh. Dan kalau kita lakukan rutin sebulan ngerekrut 2, itu makin lama makin gede. Pak, saya waktu ini masih FC ngerekrut apa untungnya? Teman-teman, di Aksa ini luar biasa. Ketika saya ngerekrut FC, saya berkesempatan mendapatkan 20% dari komisinya. Orang yang saya rekrut. Jadi kalau yang saya rekrut ini komisinya 10 juta, saya dapat 2 juta. Komisinya itu apa, Pak? Komisi dasar atau gimana, Pak? Oh ya, komisi dasar. Ini komisi dasar, Pak. Jadi komisi dasar, begitu dia ya dapat 10 juta, saya dapat 20%-nya. Nah, tinggal dikalikan aja berapa orang yang ada di tim kita secara direct. Nah, ini yang pertama ya. Nah, gitu. Kemudian kalau kita ada allowance-nya nggak, Pak? Kalau andai kata achieve di target tertentu terus dapat allowance nggak kira-kira? Itu namanya bonus, Pak. Itu ada yang namanya bonus bulanan. Dia ada target-targetnya. Mungkin tadi saya udah bicara di depan. Ya, nanti mungkin bisa diulang ya, Pak ya, nanti ya. Nah, mungkin di tapi yang akhir jelas acara bisa diulang. Ya, nanti bisa tanyakan, nanti saya ulang sebentar ya. Nah, kemudian yang berikutnya kalau nanti kita jadi leader, kita berkesempatan selain dapat overriding dapat ador loh. Ya, ador ini nggak semua perusahaan asuransi ada, Pak, teman-teman. Ya, ador ini apa? Kita punya tim. Kalau timnya di tim kita itu berjualan dalam waktu 1 bulan itu ada 6 ya di SAM ya, di manajer itu ada 6 nih FC yang jualan, kita dapat tambahan 12%. Tambahan loh ya. Bukan dikalikan 12%, tapi tambahan. Bagaimana kalau saya punya 30? 30 dapat 150%. Jadi kalau misalkan saya dapat OR-nya, overriding-nya itu misalkan 50 juta, berarti tambahannya 75 juta, totalnya 125 juta. Wow. Makanya rekrutlah. Ya, makanya kenceng-kencenglah rekrut, gunakan kesempatan business presentation seperti sekarang ini untuk apa? Merekrut. Nah, tujuannya semakin apa? besar timnya, semakin besar penghasilannya ya, Pak ya. Yes, betul. Ya, saya pernah menikmati yang 150% ini sebelum tim saya akhirnya menjadi AD ya. Akhirnya kan jadi AD semua tuh. Nah, akhirnya saya ngembangin lagi. Jadi kenapa ini bukan cuma nikmat, teman-teman. Nikmat ya, nikmat itu nikmat sekali gitu ya. Dan kalaupun nanti kita jadi AD, tim kita nggak perlu ditahan-tahan untuk jadi AD. Kenapa? Karena kita bisa sampai 10 generasi. Ya, 10 generasi ke dalam dan teman-teman itu bisa dilihat royaltinya berapa ya. Tapi terus terang teman-teman saya tidak akan membicarakan hal ini ya, nanti malah teman-teman pusing ya. Nanti ada kelas tersendiri, teman-teman juga bisa diskusikan dengan leader yang hari ini mengundang juga. Nanti teman-teman boleh tanya ya untuk masalah-masalah ini. Nah, itu Pak Yusuf. Ya, dan kalau kita jalankan terus visit 2 tahun 3 tahun ke depan ya, dengan the power of 2, dengan angka 2 ini kita bukan berhitung dengan deret hitung ya, tapi deret ukur. 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16 dan seterusnya. Dan ketika itu tercapai, teman-teman lihat 2030 yang tadi saya jelaskan di depan. 2030 di mana Indonesia menjadi negara nomor 4 di dunia terbesar GDP-nya, di mana Indonesia punya 100 juta lebih kelas konsumtif. Anda di mana? Kita di mana?
kita sedang bekerja di Aksa sendirian atau bersama tim. Kalau saya pengennya bersama tim. Sehingga saya di Solo, saya punya tim di mana-mana di seluruh Indonesia. Nah, itulah visi saya. Saya berharap teman-teman juga punya visi yang sama ya Pak Yusuf ya. Yes, Oke. betul Pak. Nah, masih didukung dengan kontes-kontes loh Pak Yusuf. Kita tuh punya Nah, kontes ini yang bulanan, jadi selain tadi ya. mungkin membuat Pak Hadi bisa keliling dunia gratis tadi ya Pak ya. Iya. Sebelum pandemi saya bisa ke luar negeri 2-3 kali setahun. Ya, tapi Wow. kemarin pandemi kita nggak bisa pergi, tapi tenang aja tetap diganti duit kok. Jadi Mantap, Pak. jalan-jalannya virtual. Ya, pandemi membuat kita terbatas ya, nggak bisa kemana-mana, tapi semuanya ada nilainya gitu ya. Pencapaian kita tetap dihitung. Nah, ini kontes bulanan ini di luar komisi dan bonus loh Pak Yusuf. Ya, kita masih terima kontes yang namanya kontes bulanan ini, luar biasa kan? Jadi nanti kita masih punya beberapa kelas lagi, ada MDRT, ada Aksa Prime sekarang, ada Elite Club. Buat teman-teman yang baru masuk, nanti kita punya kelas sendiri, namanya Rookie Club gitu ya. Nah itu untuk teman-teman bisa jalan-jalan di awal lah, ngincip-incip gitu ya. Nah itu, gitu Pak Yusuf. Yes, nah ini luar kalau biasa, boleh, Pak. ya ini kalau boleh Dirangkum. saya simpulkan ya. Ya. Ini bisnis yang luar biasa. Saya sebut luar biasa kenapa? Karena yang pertama, penghasilan kita yang menentukan. Penghasilan kita itu tak terbatas. Kalau orang ngomong, wah Pak, saya nggak mau karena penghasilan di sini nggak tetap. Benar, malah saya justru seneng. Ya benar kita nggak tetap, karena tiap bulan naik terus kan gitu toh. Kalau tetap malah saya nggak mau, berarti karyawan kan gitu. Nah artinya penghasilan kita itu siapa yang nentuin? Kita sendiri. Yang berikutnya, bisnis ini mulia. Yes, inilah yang namanya noble business. Ya, kita datang ke orang yang sedang mengalami risiko dengan membawa sejumlah uang yang lebih besar dibanding cuma sekedar saudara atau teman yang berkunjung ya. Ini bisnis yang benar-benar membuat orang menyadarkan banyak nasabah akan pentingnya kita memiliki proteksi karena hidup ini penuh risiko. Ini bisnis yang benar-benar mulia. Jenjang karirnya fair, benar. Karena di konvensional sana direktur ya satu. Manajer ya beberapa, karyawan yang banyak. Kalau di sini enggak, mau jadi direktur silahkan. Anda tetap bisa menjadi direktur tanpa harus menunggu direktur yang sebelumnya atau di atas Anda itu pensiun. Enggak, ya ini fair banget. Kemudian bisnisnya berkelanjutan. Nah ini saya sudah merasakan Pak Yusuf ya. Kemarin 2019 ya adanya COVID ya. Kita tahu sendiri banyak bisnis berguguran. Ternyata justru bisnis kita meningkat. Permintaan asuransi kesehatannya, khususnya di situ. Ternyata ini bisnis luar biasa, berkelanjutan di segala kondisi. Waktunya fleksibel, ya. Saya merasakan sendiri karena di awal 8 bulan pertama saya belum full time. Saya masuk di bisnis ini, saya part time. Saya jalankan sore hari, saya jalankan malam hari setelah saya pulang kerja, saya bisa gitu ya. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk apa? Full time. Nah, ini didukung lagi dengan apa? Produknya terbaik. Ya, ada beberapa produk yang sudah saya jelaskan. Nanti teman-teman bisa masuk ke kelas yang diadakan Aksa ya. Juga kompensasinya terbaik tadi ya. Kita juga didukung perusahaan yang kuat, udah umurnya 200 tahun lebih, 18-17 itu berdirinya. Plus support sistemnya, baik dari Aksa maupun di E-Team. Nah ini kita kalau kerja dengan dukungan yang seperti ini, wah kayaknya tuh kalau kita naik mobil yang Ferrari tadi Pak Yusuf, sports car ya, bukan hanya mobilnya disediain, jalannya sudah dibuatin. Ini luar biasa apa luar biasa banget. Wow. Nah inilah kenapa teman-teman harus segera mengambil keputusan sekarang. Jangan menunggu ya. Kalau menunggu kayak gambar di depan itu loh Pak Yusuf. Ya, wah ini makanan mau datang, saya tunggu aja, nggak mau gerak. Ya akhirnya buayanya nunggu, ternyata yang datang keong. Pelan-pelan sampai keongnya datang udah jadi kerangka. Jadi yuk kita tangkap. Hari ini ada peluang, hari ini ada informasi, kita tangkap. Hari ini kita unboxing bagaimana kita bisa menjadi seorang pengusaha asuransi, pebisnis. Saya sekali lagi ya, saya tidak mengajak teman-teman hanya sebagai agen. Saya mengajak sebagai partner pebisnis, sesama pebisnis asuransi. Nah, itu nanti baru teman-teman nanti bisa merasakan bahwa bisnis ini adalah kendaraan yang tepat untuk mewujudkan impian teman-teman. Gitu Pak Yusuf. Yes. Luar biasa sekali ini Pak penjelasan Pak Hadi. Sangat-sangat jelas. Dan nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan-pertanyaan bisa kita sambung sedikit di belakang ya Pak ya. Boleh, setelah ini kita sambung. Ya, minta tambahan waktu Pak sedikit. Ya. Ya.
Karena saya percaya teman-teman pasti akan memutuskan untuk segera bergabung juga. Dan nantinya ketika teman-teman mau bergabung, syaratnya cukup mudah. Ya, cukup daftarkan dengan fotokopi KTP, pas foto 3x4, kemudian fotokopi buku rekening, halaman depannya aja, cover buku tabungannya aja, kemudian mengisi form keagenan, kemudian fotokopi NPWP, kemudian membayar lisensi AAJI 225. Lisensi AAJI ini seperti kita membuat SIM. Jadi teman-teman bayarnya bukan ke AXA, bayarnya bukan ke DIETIM, tapi bayarnya ke OJK, bayarnya ke Asosiasi AJI. Asuransi Jiwa Indonesia. Jadi itu ke pemerintah, bukan ke AXA-nya, bukan ke perusahaan, tapi ke pemerintah. Ya, fungsinya apa? Fungsinya supaya benar-benar kita menjadi legal, kita menjadi menjadi seseorang yang berhak menjual produk-produk asuransi. Dan itu sangat penting, teman-teman, karena memang yang kita jual nantinya adalah sesuatu yang luar biasa untuk masa depan nasabah juga, untuk istilahnya berbagai keperluan untuk proteksi mereka, dan itu membutuhkan ini pengetahuan yang penting, yang kita nantinya akan terus diajarkan oleh DIETIM maupun AXA. Begitu ya Pak Adi ya? Yes, dan nanti kalau teman-teman mau jualan asuransi kerugian, AXA juga punya. Ini yang menarik ya, toh Pak Yusuf. Jadi nggak cuma jiwa loh, tapi kerugian. Apa itu kerugian? Kebakaran lah, mobil lah, atau kendaraan ya. Kemudian pengiriman barang dan lain-lain ya, termasuk perjalanan domestik maupun luar negeri, itu semua bisa dilakukan via web. Nah, ini teman-teman ya. Cuma nanti harus ujian lagi yang namanya AUI. Saya juga sebenarnya mau ngomong gini Pak. Untuk pendaftaran itu bukan cuma ngisi form keagenan ya. Kalau misalkan beda kota, kita bisa gunakan aplikasi juga kan Pak. Jadi nggak harus sekarang ngirim kita sudah bisa form daftar aplikasi via, gitu kan? Ya, bisa daftar lewat One Recruitment, artinya lewat digital ya. Jadi teman-teman yang di luar kota nggak perlu bingung nih, gimana nanti caranya ngirim, nggak usah. Kita nanti isi semuanya pakai digital. Jadi semuanya udah bisnis dalam genggaman Anda, gitu ya Pak Yusuf ya. Iya, itu yang luar biasa Pak. Dan percaya bersama AXA itu kita pasti bisa kan gitu kan Pak, karena semuanya digital. Nah kemudian mungkin ada beberapa teman yang mau tanya nih, seperti tadi Pak siapa kalau yang mau tanya boleh. Pak Angga mungkin buka tadi yang mic mau tanya, ataupun jangan lupa isi absen ya teman-teman ya, Pak Yusuf ya, absen ya, itu ada di link yang sudah dibantu sama Mbak Eno ya. Ya, jangan lupa isi absen. Kemudian yang mau tanya boleh nih dengan istilahnya dengan menulis boleh, dengan buka mic juga boleh. Ya, bebas teman-teman. Mumpung hari ini Pak Hadi gratiskan. Kalau di luar hari ini nanti bayar ya Pak Hadi ya.